Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan satu Fatihah. Semoga apa yang kita baca nanti bisa kita ambil hikmahnya, bisa ambil kita pelajaran guna memperbaiki dan lebih menyempurnakan draft tulisan tugas akhir kita. Ala hadiniyahu ala kulli musyrifah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang belum join, Mbak, siapa namanya? Mbak Nita, ya, Mbak Nita ya. Beda. Untuk kali ini tetap melanjutkan pembahasan minggu lalu yang mana itu merupakan pembuktian dari teori atau konsep pada jurnal tentang beta ridge regression sebagai estimator dari ridge regression itu sendiri yang merupakan alternatif daripada beta least square yang merupakan estimator dari parameter regresi biasa. Minggu lalu masih dalam taraf pemdiskusian pemahaman tentang pertanyaan Mas Syarif yang saya harapkan minggu ini bisa lebih dipahami untuk menemukan jawaban atau pembahasan yang sesuai. Minggu lalu pertanyaan Mas Syarif adalah kenapa pengerjaan pembahasan yang dijelaskan oleh Mbak Nia, ya, oleh Mbak Nia itu diturunkan terhadap beta. Begitu gitu Mas Syarif pertanyaannya? Ya, Pak. Ya. Namun dibahas oleh teman-temannya terjadi ketidaksepahaman. Berarti pemahamannya tidak homogen, macam-macam. Kembali pada hari ini yang merupakan seminggu setelah pembahasan itu, saya berpesan untuk kembali dikaji, membuka kembali materi-materi tentang itu dan dipahami ulang. Apakah hari ini kita bisa menemukan hasilnya? Kita coba explore siang hari ini. Oke, pada giliran pertama, siapa yang mau mencoba menyajikan hasil pemahamannya? Dipersilahkan. Diam semua, perlu ditunjuk. Saya tunjuk dah. Mbak Melinda Jackson, Mbak Melinda. Apakah bisa diperbaiki sebab tidak seperti minggu lalu? Jackson. Dah. Hilang. Mbak Melinda Jackson. Nggak kedengaran Mbak Melinda. Masih tetap seperti sebelumnya. Belum diperbaiki. Jackson. Mbak Mega. Ya, Pak. Ya, Jackson, Mbak Nia. Jackson.
Just say hello, check sound. Check sound Mbak Nia. Ya. Ya. Check sound Mbak Zahida. Mbak Zahida. Check sound. Halo. Ah, keluar. Mbak Melinda, check sound. Ya, Pak. Hah? Halo. Kurang keras? Halo, halo. Ya, kurang keras. Tes. Tes. Kurang keras. Udah maksimal, Pak. Ini Udah maksimal. ya. Nah, apa yang diperbaiki nih? Nanti tetap aja seperti sebelumnya, nggak ada perbaikan Mbak Melinda. Nanti komunikasinya, pengerjaan skripsinya susah. Coba ulangi check sound Mbak Melinda. Ya. Tetap aja ya. Ya, nggak bisa diharapkan. Mbak Mega aja dah. Mbak Mega check sound. Iya, iya Pak. Ya. Bisa diperjelaskan apa yang Anda pahami tentang masalah turunan terhadap beta. Kenapa diturunkan terhadap beta? Apa yang diturunkan? Kenapa diturunkan terhadap beta? Hasilnya apa? Boleh share screen kalau mau share screen. Yes, mau share screen. Ya. Nah, kalkulus. Mbak, nggak salah screen itu. Mbak, jadi itu Pak, kan pertanyaannya kenapa turunannya terhadap beta ya? Nah, Iya. jadi saya di catatan itu nemunya gini, berangkatnya dari konsep kalkulus dulu, yaitu kan misalkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk mencari nilai X itu kan variabelnya, ini kan kalau secara matematis variabelnya ya X, atau yang dicari itu nilai X-nya. Jadi, untuk mencari nilai X itu diturunkannya terhadap X, jadinya DY per DX sama dengan 2X. Nah, habis itu ketemu nilainya nanti terus disama dengankan 0, turunannya ini, turunan pertamanya, akhirnya ketemu nilainya X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Nah, maka karena itu, jadi kan yang di pembahasan kemarin itu kan turunannya terhadap beta. Nah, karena yang dicarinya itu beta, makanya diturunkannya terhadap beta. Seperti itu, Pak. Silakan dikomentari teman-temannya sebelum saya komentar. Bisa tolong diulangi. Mbak Mega, minta diulangi.
Ya. Jadi kan pertanyaannya itu kenapa diturunkan terhadap beta. Nah, ini di catatan saya itu ada tentang ini konsep kalkulus. Nah, misalkan ini ya, fungsinya ini. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau secara matematika kan ini X di sini itu kan adalah nilai variabel atau variabelnya nilainya yang dicari. Nah, untuk mencari nilai X itu tuh menggunakan turunan. Nah, ya, itu dengan diturunkan maksudnya. Dengan diturunkan, jadinya turunannya jadinya diturunkan terhadap X untuk mencari nilai X kan. Jadinya dy per dx. Ketemunya dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ini, ketemunya kan turunannya jadinya 2X. Nah, dari sini kemudian turunannya itu disamadekankan 0. Akhirnya ketemu X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi, karena pertanyaannya kan kenapa diturunkan terhadap beta? Karena betanya yang dicari, jadinya fungsinya diturunkannya terhadap beta, fungsi S yang kemarin. Seperti itu. Bagaimana? Dari penjelasan Mbak Mega, ada yang mau mengomentari? Silakan. Kalau belum ada, saya komentari, Mbak Mega. Di sini tadi saya jelaskan melalui konsep kalkulus, yaitu untuk mencari nilai X, maka diturunkan. Yang diturunkan siapa? Y-nya terhadap X. Y diturunkan terhadap X. Kenapa Y harus diturunkan terhadap X untuk mencari X? Kenapa untuk mencari X saja harus diturunkan? Karena tidak ada nilai yang diketahui, Pak. Anda tahu, Y dan X itu adalah variabel. Apa bedanya Y dan X? Y-nya variabel terikat, X-nya bebas. Anda tahu karakter bebas dan terikat? Iya. Apa bedanya? Nilai Y tergantung pada X. Jadinya Nilai Y tergantung atau terikat pada X. X-nya tergantung enggak? Enggak. X-nya merupakan variabel Bebas. Berarti dia tidak tergantung pada apapun. Iya. X-nya bebas. Iya. Apa makna X sebagai variabel bebas? Ini sama dengan ujian sempro ya. Itu X variabel bebas berarti nilai yang dimasukkan bisa ya bebas. Bebas. Apakah dalam penentuan nilai X perlu dicari dengan diturunkan? Enggak, Pak. Berarti beda dengan penjelasan awal sampai yang tadi. Iya. Yang mana yang benar? Sebenarnya ini tuh diturunkan ini tuh untuk mencari nilai, untuk mencari titik maksimal dan minimal. Berbeda jawabannya dengan penjelasan tadi. Iya. Klarifikasi? Slide-nya belum beres, Pak, itu. Hah? Slide-nya baru slide 1. Iya, baru slide 1. Kenapa? Kenapa, Rip?
Ya, ya mungkin yang bisa ditunjukkan yang slide 2 tuh gimana gitu. Nah, slide 1 aja masalah, kok slide 2. Oh iya ya. Slide 1 kan belum beres. Masalahnya, Mbak Mega tadi menjelaskan di awal bahwa untuk mencari nilai X itu perlu diturunkan. Padahal X adalah merupakan variabel bebas yang tidak tergantung oleh variabel apapun. Artinya bebas berapapun nilainya X. Apakah untuk mencari nilai X perlu diturunkan? Ternyata tidak. Boleh kan saya X berapapun karena bebas. Apa perlu untuk mencari nilai X perlu diturunkan? Ternyata tidak. Klarifikasi Mbak Mega mengklarifikasi bahwa pernyataan pertamanya salah. Kemudian diklarifikasi pernyataan yang terakhir. Bukan begitu Mbak Mega? Iya, Pak. Ya, klarifikasi pernyataan kedua seharusnya gimana? Seharusnya itu Jadi hati-hati ya ngomong pemahaman. Kalau di ujian sampai Anda terplesut, ketelesut dengan omongan sendiri, terus terjebak diuji dengan omongannya sendiri, itu kan artinya nggak paham. Karena disinilah kita sempro itu diuji pemahaman kita. Sekuat apa pemahaman kita untuk dipertahankan. Kalau memang itu salah, bagaimana kita mengaku itu kesalahannya kita dan klarifikasinya bagaimana. Silakan Mbak Mega. jadi sebenarnya ini bukan untuk mencari nilai X, tapi untuk mencari titik maksimal dan minimum. Untuk mencari Maksimal dan minimal. Titik maksimal dan minimal. Titik maksimal dan minimal. Titik ya. Titik itu nilai apa? Ya. Titik itu berupa apa? X, Y. X dan Y. Karena titik. Berarti Anda mau mencari nilai titik X dan Y yang titik X dan Y yang minimal atau yang minimal atau maksimal? Iya. Ya. Yang minimal atau maksimal. X-nya itu berada di bilangan apa, Mbak? Bilangan real. Bilangan real. Adakah minimal atau maksimal dari bilangan real? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ngapain dicari coba? Nggak ketemu. Mencari nilai X, Y maksimal. Nggak ketemu Mbak, karena dia tuh berada di bilangan real. Sampai kapan? Gimana Mbak Mega klarifikasinya? Atau yang lain silakan bantu Mas Arif. Ayo kalkulus. Ini baru kalkulus. Belum ekonometri, karena ekonometri memang dasarnya kalkulus. Kalkulus Arif kan dapat A. Enggak, Pak. Enggak, C yo. C plus. Yang lain silakan. Atau Mbak Mega sendiri, harusnya gimana klarifikasi yang seharusnya? Cari titik minimal atau maksimal dari fungsi ini, fungsi Y sama fungsi X kuadrat ini, Pak. Titik, namanya titik itu X dan Y loh Mbak ya. Titik ya, itu adalah nilai X dan Y pasangan. Iya. Ulangi lagi sih, mencari titik minimal atau maksimal dari fungsi Y sama dengan X kuadrat itu, Pak. Fungsi Y itu berupa titik, Mbak. Berarti titik fungsi. Fungsi itu punya titik. Titik minimal dari fungsi Y-nya.
Iya, kan Fungsi itu punya apa? Apakah fungsi itu punya titik? fungsi itu kan enggak. Fungsi itu punya titik. Fungsi kan Ya. Enggak. Bukan. Fungsi nggak punya titik. Kalau kurva ada titik. Iya, Fungsi itu. beda dengan titik. Apakah fungsi dan kurva itu sama? Karena ini sudah Beda. semester tua loh ya. Semester tua itu filosofi keilmuannya berbeda dengan semester 1. Kalau plus dulu semester 1. Filosofi keilmuannya harus mulai dibenarkan. Harusnya bagaimana? Makna sebenarnya bagaimana? Jadi jangan